yang kita bicarakan persoalan yang sangat besar sekali dan sangat rumit sekali, ya kan? Dan ini perdebatan yang terjadi antara para teolog, para filosof, dan bahkan sekarang ini membicarakan tentang Tuhan sudah masuk ke dalam ranah sains dan dalam ranah teknologi. Bisa atau tidak? Ada hadis yang biasa dipakai untuk membatasi manusia tidak boleh bicara tentang Tuhan. Hadisnya itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Kalau saya sering menyatakan begini, kan kalau para sufi itu banyak sekali dan sering sekali berbicara tentang Tuhan, tentang Allah itu. Dan bahkan para sufi kalau berbicara tentang Tuhan, tentang zat Tuhan itu sendiri, semakin dia dekat kepada Allah, berbicara tentang zat Tuhan semakin dekat pada Allah, apakah dia akan dilarang? Mungkin larangan itu hanya khusus buat orang-orang yang mungkin kalau kita istilahkan menengah ke bawah lah, orang yang tidak bisa menggunakan daya pikir yang bagus kan. Jadi kalau dia bisa bicarakan tentang Allah, nanti tidak akan mampu, akhirnya bisa menjadi rusak dan sesat dia. Karena itu dikatakan tafakkaru fi khalqi, berbicara kamu berpikirlah tentang alam jagat raya ini. Dan bahkan itu sangat indah sekali sekarang ini orang kalau pertanyaan begini, kalau di dalam ajaran agama orang biasa untuk menyatakan adanya Allah, membuktikan ada Allah itu adalah melalui mukjizat. Misalnya ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengatakan ini luar biasa, ini kan sebuah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Karena itu orang yang diutus Allah membuktikan bahwasanya dia adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat itu ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah yang membuat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pelakunya. Dan yang kedua untuk membuktikan apa yang diutus itu adalah benar, itunya Nabi. Dan kemudian terjadi pada perubahan hukum-hukum alam ini. Misalnya dikatakan itu laut dibelah, bisa jadi terbentang jalan, kemudian bulan bisa dibelah oleh Nabi juga, dan banyak lagi mukjizat yang dipahami, dan itu semuanya adalah untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang ini ada sains yang bertanya, apakah untuk membuktikan adanya Allah tidak cukup dengan ciptaannya yang demikian sempurna ini? Sekarang ini saya bilang orang sudah mulai membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui sains. Apalagi kalau kita bicara tentang natural science, tentang penciptaan alam jagat raya ini, betapa luasnya sampai sekarang ini belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan tentang luasnya alam jagat raya ini. Kalau kita pakai misalnya teori Stephen Hawking dan segalanya itu, dan sekarang ini teori Stephen Hawking itu sudah banyak dibahaskan dan lebih luas lagi dari itu, lebih luas lagi. Jadi alam jagat raya ini sampai sekarang masih belum bisa dideteksi betapa banyaknya planet-planet, berapa banyaknya bintang dan segala ini. Dan akhirnya dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang berkembang selalu ini, orang akan semakin dekat mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tadi kalau kita katakan tadi dengan teori evolusi, dan kalau dulu Darwin berbicara evolusi tentang biologis, dan sekarang ini orang sudah berbicara evolusi dalam bidang kimiawi. Dengan kajian kimiawi itu nanti melahirkanlah teori yang ilmu pengetahuan sekarang ini yang berbicara tentang DNA. Apa itu DNA? DNA itu adalah inti saraf yang terdapat dalam diri kita sendiri. Itulah yang mengatur, itulah yang memprogram, itulah yang mendesain kehidupan kita manusia ini. Sekarang ini apa ada tidak sesuatu di balik DNA itu yang mengatur, yang mendesain? Inilah kemudian semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin mentok, akhirnya orang akan semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berbincang panjang lebar tentang sains dan menemukan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menarik ilmu yang berkembang sekarang ini. Ini apa yang kita katakan, artinya semakin berkembang ilmu pengetahuan, orang akan semakin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya Allah itu akan menampakkan dirinya pada alam jagat raya ini. Dan Allah sesungguhnya tidak perlu menyembunyikan dirilah, karena alam sudah merupakan penampakan dari diri Allah Subhanahu wa taala.